Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arsyadani Sabilalhaq, dosen agribisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau, Kalimantan Timur. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1 dalam bentuk PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Saat ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa semester 3 program studi agribisnis dan program studi agroteknologi. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 16 kali tatap muka, yakni minggu pertama sampai minggu ke-7 dengan materi kuliah, minggu ke-8 UTS, kemudian dilanjutkan pada minggu ke-9 sampai 15 materi kuliah kembali, dan minggu terakhir atau minggu ke-16 UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk bobot penilaian terdiri dari kehadiran mahasiswa sebesar 10%, kemudian tugas terstruktur baik individu maupun kelompok sebesar 20%, kemudian ada tugas lapangan yang outputnya mahasiswa nanti akan membuat makalah atau paper sebesar 15%, kemudian UTS 20%, kuis 10%, dan terakhir UAS 25%, sehingga total asesmennya adalah 100%. Saya sangat menghargai keaktifan mahasiswa di kelas, baik dalam menjawab pertanyaan dari dosen ataupun memberikan pendapat mereka mengenai suatu permasalahan. Karena metode pengajaran yang saya lakukan juga banyak melakukan diskusi mengenai studi kasus. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Pertanian. Mata kuliah Ekonomi Pertanian ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis ekonomi untuk memahami permasalahan aktual sektor pertanian dan menawarkan solusi berbasis kebijakan, membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam sektor pertanian baik di tingkat mikro maupun makro. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana sumber daya pertanian yang terbatas dapat dialokasikan secara efisien untuk mencapai kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Topik yang dibahas meliputi hukum permintaan dan penawaran, struktur pasar, kelayakan usaha tani, pemasaran pertanian, kebijakan yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia, dan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pertanian di Indonesia. Dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian ini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan. Di antaranya adalah mahasiswa mampu memahami konsep ilmu ekonomi dan ekonomi pertanian. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis macam-macam kebijakan pertanian di Indonesia, dan mahasiswa mampu memecahkan persoalan ekonomi pertanian di Indonesia. Ada 9 sub CPNK yang akan diajarkan dalam 14 kali materi kelas. Yang pertama adalah mendefinisikan ruang lingkup ilmu ekonomi dan kaitannya dengan pertanian di Indonesia, menjabarkan mengenai hukum permintaan dan penawaran, menjabarkan teori produksi pertanian, menganalisis bisnis e-commerce bidang pertanian, mengklasifikasikan pemasaran dan saluran pemasaran pertanian di Indonesia, menganalisis pembangunan dan kebijakan pertanian di Indonesia, menganalisis kelayakan usaha pertanian, mengklasifikasi struktur pasar di Indonesia, dan yang terakhir menelaah permasalahan ekonomi khususnya pertanian di Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik penting, yakni hukum permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi pertanian. Nah, hukum permintaan dan penawaran ini terdapat pada sub CPNK yang kedua dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar permintaan dan penawaran. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran hasil pertanian.
Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami kurva permintaan dan penawaran serta menyelesaikan soal perhitungan secara sederhana. Pustaka yang saya pakai diantaranya adalah Pengantar Ekonomi Pertanian dari Hanafi tahun 2010, Pengantar Ekonomi Pertanian dari Mubiarto, kemudian Pengantar Ilmu-Ilmu Pertanian dari Nasution tahun 99, Analisis Usaha Tani dari Sukartawi tahun 1995, jurnal dan materi online dari website yang terpercaya, dan kemudian semua materi juga bisa diakses pada modul aplikasi stiperberau.sevimaplatform.com. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya adalah cuplikan video pada proses pembelajaran di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat karena cuacanya ini lagi kurang mendukung, jadi jaga kesehatan agar tetap bisa beraktivitas dan tetap kuliah dengan semangat. Oke, pada minggu hari ini kita itu ada tema menghabiskan minggu kemarin tentang permintaan dan penawaran. Nah, kalau minggu kemarin itu sudah sampaikan bahwa kita mempelajari mengenai ruang lingkup ekonomi, khususnya ekonomi pertanian. Nah, menurut kalian ada nggak sih kenapa kita penting untuk belajar tentang ekonomi, khususnya mahasiswa pertanian ini? Apa sih pentingnya? Ada yang mau ngasih jawaban? Oke, silakan Elis. Menurut saya itu penting karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas itu agar keinginan itu bisa tercapai. Oke, masih ingat ya, jadi sumber daya manusia itu kan sumber daya alam, khususnya itu kan terbatas, tapi keinginan manusia itu kan banyak, tidak terbatas. Makanya kita tuh perlu belajar ilmu ekonomi. Nah, selain itu ada jawaban dari teman-teman yang lain, misalnya yang sudah punya usaha. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, silakan. Menurut saya yang kedua, kita bisa melakukan suatu usaha itu menghasilkan keuntungan, memperhitungkan modal dan lain-lain. Oke, terima kasih. Devanda ya pernah melakukan apa sih namanya usaha atau jualan atau apa gitu? Sudah. Jadi dengan belajar ilmu ekonomi maka bisa menentukan usahanya nanti tidak rugi ya, iya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, dari materi kita pada hari ini adalah mahasiswa memahami konsep dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tentang permintaan dan penawaran. Selanjutnya nanti mahasiswa juga diharapkan mampu memahami kurva. Jadi kita ada kurva dan kalian bisa ada perhitungan secara sederhana. Oke, nah di pertemuan sebelumnya atau di materi kuliah sebelumnya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang hukum permintaan dan penawaran? Nah, pernah belum? Pernah ya? Oke, ada yang masih ingat gak sih hukum permintaan itu seperti apa? Nah, silakan Kristi untuk menjabarkan hukum permintaan itu seperti apa? Jika misalnya suatu barang harganya semakin tinggi, maka itu permintaan akan semakin sedikit. Terus sebaliknya, jika suatu barang semakin murah, maka permintaan konsumen akan semakin banyak. Oke, terima kasih. Jadi masih ingat ya teman-teman? Nah, kalau harganya tinggi, kita tuh sebagai konsumen kan biasanya akan mengurangi jumlah atau kuantitas barang yang mau kita beli. Nah, begitu juga kalau harganya itu tadi kalau tinggi kita permintaannya sedikit, kalau harganya rendah kita biasanya akan menambah pembelian. Secara langsung itu secara intuisi itu pengen tambah beli. Nah, itu hal yang wajar. Nah, selanjutnya tadi udah ada hukum permintaan. Kalau hukum penawaran ada yang masih ingat nggak dari teman-teman? Atau Kristi lagi mau nambahin? Kan tadi udah hukum permintaan. Sekarang kalau penawaran seperti apa? Ya, silakan. Jika untuk
banyak jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak juga penawaran dan konsumen. Terus sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Oke, hal sedikit ya, yang tadi yang di awal adalah kalau penawaran itu dari sisi produsen atau penjual, kalau permintaan itu dari sisi konsumen karena kita yang membeli atau yang meminta. Kalau yang penawaran dari segi produsen atau penjual. Oke, teman-teman masih ingat betul hukum permintaan dan penawaran? Kita next ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada kurva. Nah, jadi untuk permintaan dan penawaran itu teman-teman juga akan belajar kurva. Kalau dari bunyi hukum permintaan dan penawaran ini, tadi kan kalau kita gambarkan itu bisa membuat kurva. Nah, teman-teman, ini sudah saya gambarkan di sini suhu X dan suhu Y. Nah, ini anggap saja nanti permintaan, yang ini penawaran. Saya minta satu mahasiswa untuk memberikan menggambarkan letak kurvanya atau arah garis dari kurva permintaan dan penawaran yang sudah kalian pelajari di rumah. Akan sebelumnya kita sudah belajar kalau menunjukkan materinya permintaan dan penawaran. Ada yang mau jadi apa itu namanya? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Oke. Nah, kalau yang saya gambar itu yang sebelah kiri itu kurva permintaan atau penawaran, permintaan. Terus yang sebelahnya penawaran. Oke, silakan duduk terus ya. Kalau misalkan kita gabungkan kurvanya, ini yang permintaan, yang ini penawaran, dia akan memotong, perpotongannya itu ada kita sebut garis E. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Titik E? Equilibrium. Nah, titik equilibrium ini titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Nah, jadi karena perpotongan maka di sini nanti harganya dengan permintaannya ini sama karena berpotong. Oke. Nah, kita absen dulu ya. Biasanya di tengah-tengah juga saya melakukan absensi. Takutnya ada yang telat, jadi absensinya menyusul di tengah. Oke, seperti biasa absensinya seperti biasa kita ada di aplikasi Sticker Grow dan Platform. Ini kira-kira ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ini ada berapa orang? Berapa orang juga? Wah, berapa orang yang nggak masuk? Dua ya, kayaknya si Jeki sama oke, nah baik nanti kita absen tidak. Oke, jadi orang yang nggak masuk ada. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman materi kita tentang permintaan dan penawaran. Nah, kalau teman-teman apa saja sih syarat-syarat berlakunya permintaan dan penawaran? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi harga barang yang mau kita beli misalnya. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Jadi misalnya ada barang substitusi. Kalau misalkan teman-teman mau membeli satu barang tapi tiba-tiba dia naik atau turun, nah, biasanya tuh akan berpengaruh dengan harga barang yang terkait. Contohnya misalkan harga beras tinggi atau tiba-tiba langka, biasanya kalian akan mengganti pakaian dengan apa? Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Nah, misalnya teman-teman ini yang sudah bekerja di sini, misalnya
manusiawi ya, manusiawi. Waktu dari 3 juta, mau beli sesuatu tata ini, kita semua beli. Iya, apa sih biasanya kayak gitu. Tetapi kalau misalnya lifestyle kita sebenarnya tetap, sebenarnya ya pengeluaran kita bisa aja tetap kan. Nah, gengsi aja kita yang naik. Nah, usahakan kalau pendapatannya naik ya, yang naik adalah yang bertambah adalah pengeluaran. Jadi bukan keinginan kita sebagai manusia. Karena kan tadi balik lagi hukum permintaan kebutuhan manusia atau keinginan manusia itu ada batasnya. Jadi salah satunya kalau kita pendapatannya naik, otomatis keinginan kita tuh tiba-tiba tambah banyak, tambah naik. Nah, daya beli masyarakat tentu saja juga ikut berpengaruh. Kemudian selera masyarakat. Nah, kalau misalnya yang sekarang ini minuman atau makanan yang tiba-tiba digandrungi itu, kalau yang di sekitar kalian ini apa sih? Kalian bisa melihat nggak? Tiba-tiba banyak yang beli, itu apa contohnya? Makanan atau minuman yang biasanya nggak ada yang beli, tiba-tiba tuh banyak banget yang beli. Kopi, apa namanya? Kopi keliling ya. Nah, yang biasanya bulan-bulan kemarin tuh nggak ada, tiba-tiba sekarang berjamur. Nah, kalian yang biasanya mau kopi di kafe, mengeluarkan uang yang lumayan mahal, sekarang 10.000 udah bisa beli kopi. Nah, tetapi negatifnya adalah karena kita nggak pengen kopi nih sebenarnya, tapi karena kita melihat nih banyak yang jualan harganya murah, akhirnya kita jadi berselera untuk membelinya. Nah, selanjutnya adalah jumlah penduduk. Nah, tentu saja jumlah penduduk juga akan mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang. Selanjutnya, barang yang dibeli bukan merupakan barang yang prestis. Bisa ngasih contoh nggak barang prestis itu apa? Satu contoh, yang wakal biasanya. Harganya apa? Jam tangan apa nih biasanya yang sangat mahal? Rolex. Rolex ya, bisa jadi. Nah, kalau jam tangan Rolex, kalau masyarakat biasa kan pastinya susah ya beli. Tapi untuk golongan orang-orang yang miliarder itu semakin langka, semakin mahal, mereka justru akan semakin apa tuh namanya pengen beli, semakin. Makanya barang prestis tidak dimasukkan ke dalam syarat permintaan dan penawaran karena memang ya ada pangsa pasar tersendiri. Misalkan mobil-mobil sport mewah atau tas-tas mewah sosialita itu kan kadang semakin langka, semakin mahal, tapi tetap banyak yang pengen beli. Nah, berlaku asumsi saya tadi sekaligus ini faktor lain di awal konstan atau misalnya beberapa tahun kebelakang itu kan baru melalui COVID. Nah, karena COVID makanya permintaan dan penawaran juga berubah drastis. Teman-teman yang biasanya bisa keluar beli barang-barang dengan mudah karena kondisi yang tidak stabil, maka hal tersebut juga ikut mempengaruhi permintaannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kurva. Nah, tadi sudah ada teman kalian yang menjelaskan dan menggambar tentang kurva permintaan, kemudian kurva penawaran. Misalkan kurvanya seperti ini, dia akan bisa bergeser atau berubah bentuknya, berubah garisnya karena ada
tiba-tiba ini promosi jabatan atau dapat bonus yang banyak gitu. Dari yang 3 juta meningkat jadi 9 juta, maka tadi teman-teman sampaikan yang dibeli jadi banyak gitu. Maka karena yang dibeli banyak, otomatis akan terjadi pergeseran kurva dari DA ke DB. Yang kalian beli itu jadi lebih banyak karena terjadinya peningkatan pendapatan. Nah, misalnya nih kalau teman-teman ada nggak yang suka belanja online? Kayaknya banyak ya, ada yang ngaku nih kayaknya. Misalnya di toko orange, di toko orange tiba-tiba itu yang harga murah itu biasanya pas kapan ya? Harganya tiba-tiba murah itu kapan? Tanggal cantik. Tanggal cantik itu yang kayak apa tuh? Hanya 12. 12. Kalau yang mendekati ini berarti 88 itu. Oke, terus 88 kalau akhir bulan gimana? Biasanya tambah naik atau tambah turun harganya? Tambah naik atau tambah turun kalau akhir bulan ini biasanya kalau di orang? Biasa aja. Nah, biasanya kalau tanggal cantik banyak promo, tiba-tiba yang kalian beli yang biasanya nggak pengen beli karena terbuai promo, potongan harga, bundling, tiba-tiba pengen beli. Nah, kayak gitu kan. Kalau yang biasanya pengen beli sepatu nih, udah nabung, kalau yang satu pasang harganya anggap aja 200.000. Nah, karena ada promo jadi 200.000 aja. Kalian kan harusnya nih butuhnya cuma satu. Karena bundling 400.000 dapat 2, akhirnya kalian pilihnya yang mana nih? 1 atau 2? 2. Nah, itu kan jadinya ada peningkatan pembelian gitu, karena terbuai promo-promo yang ada di marketplace atau online. Nah, ini bisa jadi juga semacam fenomena peningkatan pembelian kita karena promo-promo yang ditawarkan. Nah, teman-teman, ini ada perhitungan. Nanti perhitungannya sebenarnya sederhana. Nah, ini perhitungannya tuh mengacu pada kurva equilibrium atau titik equilibrium yang tadi sudah kita gambarkan, di mana harga dan kuantitas dari permintaan dan penawaran itu menemukan satu titik yang sama. Nah, gimana sih caranya? Karena ada kesamaan permintaan. Nah, sebelah sana permintaan, kesamaan permintaan dan kesamaan penawaran. Ini misalkan contoh permintaan pada di suatu daerah adalah ID sama dengan 150 min 4P dan penawarannya adalah IS min 30 plus 5P, di mana P adalah tingkat harga. Tentukan berapa nilai P di titik keseimbangan. Nah, silakan teman-teman mengerjakan untuk persamakan nilai P untuk mencari P di titik equilibrium. Oke, nah dari rumus itu kita akan mencari nilai P atau harga keseimbangan. Ada yang mau coba kerjakan di depan? Jadi rumus ganda tinggal mencari nilai P, silakan. Nah, nanti bisa menjadi latihan untuk tugas di minggu depan. Nah, tugas di minggu ini belum ada lengkap ya nilainya, ada yang belum. Jadi bisa untuk menambah nilai tugas. Silakan, ada yang mau maju? Joni tadi katanya mau maju kan? Ya.
20, kira-kira kita masukkan di sini. Misalnya di sini 4 kali 20, 4 kali 20 berapa? 80, 150 dikurangi 80, 150 dikurangi, nah 70. Jadi I-nya ketemu 70. Nah, I-nya ini yang sebelah ruas kiri dan ruas kanan dia akan sama karena kan berpotongan. Maka P-nya sama, I-nya baik IS dan ID-nya juga akan sama. Oke. Nah, ini tadi keseimbangan harga atau di titik equilibrium. Nah, selanjutnya adalah kesamaan fungsi untuk harga keseimbangan. Di sini ada kesamaan. Ini kesamaannya agak lebih banyak dibanding yang tadi karena kalau tadi ruas kiri ruas kanan jadi tinggal memindahkan angka. Kalau yang ini juga bentuknya keseimbangan. Nah, ini nanti materi akan saya upload di modul aplikasi di Sevima. Teman-teman nanti di situ bisa belajar dan mengerjakan soal-soal latihan, ada contoh yang bisa teman-teman kerjakan dan kita bahas di minggu ini. Jadi ada tugas individu. Nah, tapi meskipun tugas individu, kalau misalkan teman-teman kurang paham boleh ditanyakan di luar kelas atau menanyakan ke yang sudah paham. Nah, ini sama-sama belajar. Dari materi pada hari ini, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jangan lupa tugasnya minggu depan kita koreksi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng tugasnya yang sudah diupload di aplikasi Sevima bersama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran untuk mata kuliah ekonomi pertanian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.